Eh, Sekarang Profesor saya tapi. Terima kasih Pak Karni. Sebetulnya saya mau masuk pertama-tama dari Mahkamah Konstitusi. Karena sebelum kasusnya mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu dijebak oleh KPK, itu sudah bau busuk itu sudah tercium sebelum saudara mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini dijebak. Itu sudah gosip tentang bau busuk itu sudah, atau bau amis itu sudah ada, Pak. Waktu itu juga saya bertanya-tanya, kok ini gak dijebak atau dari apa gitu. Tapi saya tidak mau masuk dari situ. Saya mau masuk karena tadi saya melihat mantan murid saya yang jadi hakim ini di Mahkamah Konstitusi bicara tentang 3 aspek yang saya khawatir kalau saya tidak tanggapi, nanti setelah keluar dari sini saya bisa dapat telepon macam-macam. Kan Profesor Arif ini dari Undip ini kan bicara, dan saya kira ini sangat penting juga buat pemahaman pihak kepolisian. Karena saya dulu yang minta polisi itu keluar dari ABRI, Pak, gitu ya. Lalu saya tadi cerita sama beliau bahwa saya juga ditelepon minta supaya polisi bisa masuk kembali bersama-sama dengan ABRI. Ya saya keberatan, itu tidak konsekuen dan tidak etis, kan begitu. Ya tapi dia bilang bisa, cuma saya bilang Ayu tidak tahu falsafah kepolisian dan falsafah ABRI itu lain. Begini Pak, kan Profesor Arif ini bicara ada 3 komponen. Ya, yaitu sebetulnya yang pernah dibahas oleh Lawrence Friedman. Pertama soal struktur. Kedua, dia mengatakan soal kultur. Nah ini yang saya mau masuk ini. Dan yang ketiga, soal substansi. Kalau soal substansi ini kan bapak-bapak dari DPR ini. Dan ini juga yang saya akan usulkan. Saya potong kompas sebentar Pak. Itu Mahkamah Konstitusi itu harus dibubarkan. Kok bisa bilang aduh? Memang nggak betul kok dibilang aduh. Coba tolong dipikir baik-baik lah. Kalau apa yang mau keluar dari mulut itu supaya dipikirkan. Saya sudah pikirkan ini. Apa Mahkamah Konstitusi itu semuanya orang-orang hukum tata negara? Apa mereka saja yang bisa memanage Mahkamah Konstitusi? Apalagi kalau sudah menyangkut pilkada, menyangkut macam-macam. Itu harus juga ada hakim-hakim yang lain. Yang punya latar belakang sosiologi, antropologi. Kalau itu ada mungkin DPR keberatan, ya boleh-boleh aja kan, itu mereka yang punya kuasa. Tapi nanti setelah tahun 2014 mereka akan dimaki-maki nanti, Pak Karni. Jadi kalau toh mau dibersihkan, saya ingat kita ini tidak konsekuen. Saya baca Perpu, Bapak Presiden bilang anggota hakim Mahkamah Konstitusi harus 7 tahun. Buat saya 7 tahun, 5 tahun, 10 tahun, itu hak beliau. Tapi beliau sendiri usul orang untuk jadi hakim Mahkamah Konstitusi seorang politikus, bukan politisi. Ya itu lalu bagaimana? Kan beliau juga kan tidak konsekuen. Nah, jadi saya kasih bahan kepada yang terhormat, wakil rakyat di sini supaya memikir bagaimana. Karena mereka itu mengambil keputusan final and binding. Bayangkan itu. Kenapa? Tidak bisa dikoreksi lagi. Apa mereka tuh memahami mentalitas dari Papua sampai ke Aceh. Untung itu dari Maluku. Coba kalau itu yang barusan itu dari Makassar. Wah itu lebih celaka lagi itu nanti. Ya. Jadi Pak Karni, kalau bicara soal kultur, yang ini saya juga mau sampaikan, sebetulnya saya sebagai pendidik dan rekan saya juga sebagai pendidik dari UI itu, ini masalah kultur ini butuh waktu, bukan 1-2 tahun, generasi.
Tapi bagaimana kita mau memperbaiki? Saya tidak akan minta maaf sama para hakim atau mantan hakim. Coba sekarang dari dulu sampai saya umur 81 tahun, saya belum pernah dengar ada hakim minta gratifikasi perempuan untuk main seks. Tidak ada itu. Ayo, betul kan Pak? Di Bandung. Dan bagaimana? Menteri Pendidikan kita sendiri mulutnya sakit ketika anak-anak SMP bersetubuh di sekolah difoto oleh teman-temannya. Ini mau kemana negara kita ini? Masyarakat. Saya tidak pernah dengar komentar dari Bapak Presiden, apalagi dari Pak Menteri. Nah, bagaimana pemilu ini bisa jadi bersih? Menteri Dalam Negeri sendiri diam aja ketika daftar-daftar apa itu. DPT itu kacau balau. Bahkan dia ngomong ini urusan gubernur, bupati mengenai ada satu organisasi tertentu. Ini semua main cuci tangan menjelang pemilu ini. Dan saya kira setelah pemilu ini selesai, mereka-mereka ini semua harus diajukan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan mereka. Enak saja omong begitu. Nah, Pak Gani, saya teringat apa yang dikatakan oleh Radbruch. Itu semua orang yang pernah sekolah hukum pernah dengar nama itu. Radbruch pernah mengatakan law which is morally evil is not law at all. Jadi kalau undang-undang itu tidak baik, ya itu bukan undang-undang. Apalagi kalau ini negara Pancasila. Kecuali kalau negara pecah silat, nah itu soal lain lagi. Ya, nah, jadi tadi saya dengar, ya ada yang mengatakan ini pengalaman. Saya baru baca beberapa hari yang lalu dari majalah Time tanggal 4 supaya kalau ada yang meragukan boleh buka majalah Time tanggal 4. Dikatakan begini, you have to walk in people's shoe. Anda harus berjalan di dalam sepatu dari rakyat. Ya toh? Before you can understand their experience. Lah ini hakim-hakim ini kan umurnya berapa? Kan hampir sebagian besar murid saya. Bahkan ada hakim Mahkamah Konstitusi yang akademik standingnya saya ragukan. Dia sendiri tidak tahu pencurian listrik ketika saya bilang itu di kota Schravenhagen. Bagaimana mau angkat hakim seperti begini? Terus diambil juga anggota majelis kehormatan. Saya lihat ada anggota majelis kehormatan yang perilaku di waktu yang lalu juga abu-abu untuk tidak mengatakan yang hitam. Jadi bagaimana Pak? Nah, saya mau pesan saja sama murid saya yang sekarang sudah jadi, coba tolonglah ubah itu kelakuan itu. Apa memang yang jadi bajingan ini hanya ketua Mahkamah Konstitusi saja? Coba sekarang undang orang dari Arab untuk potong satu jari dari dia supaya dia tahu. Kan dia bilang begitu. Bahkan ada juga, kalau saya tidak salah, yang mengatakan boleh potong leher saya. Pak Karni punya pengalaman sebagai wartawan dan sekarang dengan ini Bapak terkenal di mana-mana. Orang-orang yang ngomong begitu itu kata mungkin sosiolog tahu itu bluffen Pak. Bluffen itu artinya cuma gertak saja, potong leher saya, potong jari saya. Padahal bajingan itu semua itu Pak. Nah, begini Pak. Jadi kalau kita mau memperbaiki kultur, saya tidak akan kasih komentar lagi sebab Kapolri sudah mencium tangannya dari istri mantan Kapolri. Itu saya juga terharu ya. Meskipun saya sendiri tidak ada hubungan dengan polisi. Tapi saya ada punya banyak clipping Pak. Dan saya tadi sudah cerita, saya akan kirim clipping saya tentang wakil Kapolri. Waktu itu masih jadi Kapolres kalau saya tidak salah di Surabaya. Jadi saya kira begini Pak, ya, kalau kita mau memperbaiki Mahkamah Konstitusi ini bukan peranannya yang harus diubah, tapi sistemnya yang harus diubah. Saya maaf aja Pak, kalau boleh saya baca ini dari seorang kriminolog Pak. Dikatakan, want the macht ligt niet bij de rol. Kekuasaan itu tidak terletak pada peranan. Maar bij het systeem, pada sistemnya.
Sistemnya ini yang harus diubah. Hakim-hakim Mahkamah Konstitusi itu bukan hanya orang-orang HTN. Ini kan sekarang baru mereka merajalela. Zaman Pak Harto tidak ada satupun yang masuk jurusan HTN. Ayo, saya mau tanya itu, HTN itu waktu zaman Pak Harto berani masuk nggak? Nggak berani Pak, sekarang rame. Karena itu, Bapak bayangkan jadi hakim Mahkamah Konstitusi kan gajinya buat 5 istri bisa. Begitulah katanya orang. Bayangkan 5 istri loh Pak. Ya, toh. Dan coba lihat istri-istri sekarang. Ya, toh. Satu kali jalan bisa 1 M. Lo tahu dari mana? Begitulah kata majalah Tempo. Jadi kalau ada ibu-ibu di sini yang merasa tersinggung, gugat saja majalah Tempo. Saya ada bawa clippingnya di sini. Jadi saya kira Pak Ngani, kalau boleh saya usul kepada yang terhormat wakil rakyat yang ada di sini, tidak mungkin hanya sekedar ganti ketua, tidak mungkin cuma hanya membicarakan